Nat, Muy, Hmm? kita udah tahu ya, Indonesia tuh kental banget sama hal-hal mistis. Udah banyak banget praktek, tradisi tentang ilmu hitam yang kita udah tahu gitu, dan kita udah sering banget denger. Dan yang kita tahu juga, kalau kita ngomongin tentang cerita mistis, lo datang ke klinik, ke orang pintar gitu ya. Mereka pasti kalau ngelakuin prakteknya, itu pakai doa-doa, ajian-ajian, kayak gitu-gitu kan. Hmm. Iya. Nah gimana kalau malam ini, kita nggak cuma ngomongin tentang apa yang mereka lakuin, nggak cuma tentang prakteknya, nggak cuma tentang ritualnya, tapi kita juga ngomongin tentang mantranya. Ada satu keluarga yang tinggal di daerah Jawa Barat. Keluarga ini jadi salah satu keluarga yang lumayan terpandang lah di daerah mereka. Kakeknya tuh mantan pejabat tinggi, bapaknya tuh jadi kayak pengusaha hebat setempat, dan satu anaknya ini, umur 24 tahun tuh juga udah ikut megang beberapa usaha dari bapaknya ini. Hmm. Ya old money lah ya, Iya, bisa dibilang kayak gitu. tipikal. Ya Heeh. ya ya. Keluarga mereka cukup dihormati karena kakek tuh yang tadinya berasal dari orang yang nggak mampu sama sekali, tiba-tiba tuh dia bisa ngubah hidupnya jadi orang sukses, jadi pejabat gitu. Hmm. Nah, walaupun keluarga mereka terbilang bahagia dan sangat berkecukupan banget nih, tapi ternyata ada satu hal yang kurang ngenakin, Bi. Nat. Dalam garis keluarga mereka, nggak ada seorang perempuan pun yang umurnya lebih dari 50 tahun. Neneknya tuh menikah umur 18, melahirkan ayahnya si laki ini nih, umur 24 tahun, sakit keras di umur 30, dan meninggal di umur 36. Nah, si ibu ini nih, si ibunya si anak muda ini, Hmm. nikah umur 24, ngelahirin anaknya ini umur 30, sakit keras umur 36, dan meninggal umur 42. Banyak orang-orang di daerah sana yang curiga lah sama hal itu. Karena baik nenek maupun si ibu itu, di lingkungan itu tuh nggak ada satupun yang tahu mereka meninggal di saat itu dan nggak diumumin sama sekali sama warga setempat. Hmm, Bahkan upacara adat ataupun doa tuh nggak ada sama sekali. dia kayak ditutupin gitu. Iya, jadi kayak warga setempat tahu akhirnya tapi udah kayak beberapa minggu. Karena kayak, kok gue udah nggak pernah ngeliat si ibu sama si nenek ini ya. Karena udah beberapa minggu nggak ketemu, akhirnya baru tahu. Oh, mereka udah meninggal gitu. Oh, jadi kayak ditutup-tutupin gitu ya? Ditutupin, Bi, bener. Dan dikasih taunya tuh juga karena orang-orang setempat, warga setempat nanya ke tukang kebun keluarga ini, Oh, pembantu keluarga ini. ya dari pihak luar tapi bukan keluarganya gitu ya Iya, taunya ya. bener. Dari orang yang emang deket sama keluarga itu aja ya. Mm-mm. Dan taunya pun juga udah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan setelahnya lah. Oke. Nah, warga setempat ini akhirnya yakin kalau ada sesuatu yang salah dari keluarga ini. Nah, beda nih dari ayah sama kakeknya yang gila harta banget dan gila kekuasaan banget, makanya mereka udah sukses banget kan. Si anak ini yang umur 24 tahun ini, kita sebut aja namanya Bima, dia tuh bener-bener humble banget, Bi, Nat, sama warga sekitar. Hmm. Jadi Bima tuh terkenal anak nakal sebenarnya di keluarganya. Suka ngelawan, nggak nurut, kabur dari rumah. Tapi di lingkungan luar, dia tuh bener-bener disukain banyak orang karena etika itu baik. Oh, oke. Suka nih gue. Nah, salah satu penyebab Bima ini nggak suka di rumah itu, karena orang tuanya Bima dan kakeknya pun bahkan selalu maksa dia tuh buat cepat-cepat nikah. Alasannya disuruh cepat nikah pun juga masih tanda tanya buat Bima karena dia pun nggak tahu Hmm. disuruh cepat nikah kenapa. Mereka tuh pokoknya bilang kayak, ya kamu harus cepat nikah, kamu harus nikah gitu lah. Nah, Bima tuh masih keras banget buat nggak mau nikah. Alasannya juga dia masih belum nemu yang pas karena kayak yang jalannya hidup orang kan ya orang itu sendiri, Bima sendiri kan. Betul. Dan Bima pun bilang ke bokap dan kakeknya kalau misalnya dia belum ketemu cewek yang pas. Hmm. Nah, tapi hampir setiap minggu ada cewek yang dibawa sama kakek atau bahkan bokapnya sendiri ngenalin ke Bima. Nah, entah itu dari teman mereka atau karyawan tempat si mereka kerja. Intinya ada cewek cakep, cewek yang oke, cewek yang settle dikenalin mulu sama Bima, kayak disuguhin mulu gitu lah. Hmm. Nah, Bima tuh bener-bener capek banget, Bi, Nat. Dan udah kesel banget nih, akhirnya terpaksa setuju buat nikah dengan alasan ya, ya mau gimana lagi, gue dipaksa gitu. Iya. Gak lama dari itu, si bokapnya Bima itu kayak nyiapin pernikahan, dan pernikahannya tuh di tanggal 21 Juni. Kalau di hari itu ya, pernikahan itu tuh jadi kayak random karena ini nikahnya di hari Selasa. Hmm. Bukan kayak pernikahan lain, bukan di Sabtu, bukan di Minggu. Hmm. Iya. Nah, singkat cerita, pernikahannya udah tinggal hitungan hari lagi. Tapi si Bima tuh akhirnya kayak berantem besar sama si cewek ini karena suatu alasan lah. Karena Bima marah banget nih, tanpa pikir panjang si Bima tuh ngomong ke cewek ini, dari awal juga bukan karena saya cinta sama kamu, saya juga disuruh keluarga saya, biar keluarga saya puas, saya nikah sama kamu. Nah, karena si cewek ini sakit hati banget denger omongan Bima, akhirnya dia langsung pergi gitu aja. Jadi batal tuh pernikahannya, Bi, Nat. Hmm. Bokap sama kakek Bima tuh langsung tahu. Dia bener-bener marah banget, mereka marah banget ke Bima. Sampai bokapnya Bima tuh nampar si Bima tuh kenceng banget. Dan yang lebih gila lagi juga,
kakeknya Bima tuh sampai ngeludahin Bima berkali-kali. Wah anjing. Hah? Literally ngeludahin gitu. Gila. Ya karena Bima digituin ya dia marah banget lah, stres banget lah. Akhirnya cabut dari rumah, Kabur. kabur. Nah baru 2 jam Bima pergi, Bima tuh dapat telepon dari bokapnya buat pulang karena si kakeknya Bima tuh kena serangan jantung. Nah wajar aja karena kakek tuh udah umur 78 tahun di cerita ini ya. Bima yang masih marah banget sebenarnya, tapi mau nggak mau ya pulang dong karena kakek kandung gua sakit. Mau nggak mau ngejenguk lah tuh. Dia balik lagi ke rumah, diajak ngobrol lah nih si Bima sama bokapnya dan diajak ke kamar kakeknya. Nah seumur hidup nih, si Bima tinggal di rumah ini. Untuk pertama kalinya akhirnya Bima masuk ke kamar kakeknya. Oh oke. Karena selama 25 tahun belum pernah dia sama sekali masuk ke kamar kakeknya ini. Dilarang. Dilarang dan emang akhirnya karena larangan itu yang sebenarnya Bima nggak tahu alasannya apa, ya mau nggak mau dia juga ya udah gue nggak masuk gitu loh. Nah pas waktu masuk nih, masuk ke kamar kakek ini ya, Bima tuh bener-bener kaget banget karena dia ngelihat ada beberapa manusia yang digantung di atas langit-langit kamar si kakeknya ini. Terus di seputaran kasurnya ini nih, kasur si kakeknya ini kayak digarisi lingkaran merah itu, dan Bima tuh yakin banget kayaknya tuh lingkaran merah tuh darah. Waduh. Oh shit. Asal tuh dari darah gitu. Dan pas Bima ngeliat ke pojokan kamarnya si kakeknya ini, dia ngeliat kayak ada sosok tinggi gede gitu ngeliatin Bima. Tapi dia nggak tahu bentukannya tuh kayak gimana, nggak jelas karena dia ngeliat cuma kayak bayangan hitam dan matanya tuh jelas warna merah gitu. Akhirnya bokapnya Bima bilang kayak gini, ini udah waktunya kamu tahu Bim, kita selalu ngerasa kamu belum siap, tapi akhirnya kami gagal. Nah kakeknya di atas kasur ini kan udah lemes banget, udah sakit banget kan. Dia tuh cuma ngebaca kayak ada secari kertas dipegang sama kakeknya ini. Nah habis itu ayahnya Bima tuh kayak minta Bima buat ngambil kertas yang dipegang sama kakek itu. Dan si bokapnya Bima ini nyuruh Bima buat ngomong di depan si sosok tinggi besar itu. Bima awalnya ketakutan, tapi karena rada dipaksa sama bokapnya, akhirnya dia pasrah lah dan langsung ngambil kertas itu dari kakeknya. Dan dia jalan ke depan si sosok tinggi besar ini. Bima ngebacain kertas itu, dan ini tulisannya Jawa ya, gue nggak bisa nyebutin karena gue juga takut nih. Tapi kalau diartin tuh dibilang kayak gini, 6 kali panggil aku dalam setiap masa yang kehidupan, yang dipisahkan dengan 6 bagian korban untukku. Nah maksudnya itu kayak pola hidup dan mati para perempuan di kehidupan mereka itu kelipatan 6, dan 6 keturunanmu pasti akan tercium lebar. Maksudnya bayarannya itu yang mereka dapat nih setelah mengabdi ke iblis ini, ke Wellwalk ini, sampai turunan ke-6 akan kaya raya. Oh. I see. Nah sewaktu Bima selesai ngebaca surat ini pakai bahasa Jawa ya, si sosok ini tuh langsung kelihatan jelas banget bentukannya kayak gimana. Bima tuh ngeliat dari yang tadinya sosok tinggi besar hitam matanya merah, sekarang Bima bisa ngeliat jelas banget kalau sosok di depan mata dia itu adalah perempuan yang perutnya tuh banyak banget kayak goresan besar gitu dan berdarah-darah. Terus tuh rambutnya panjang acak-acakan. Nah sosok ini tuh yang disebut si Wellwalk ini. Si Wellwalk ini tuh langsung jalan ngedeketin si kakek itu. Dan di situ sosok ini, si Wellwalk ini tuh jarinya tuh panjang banget kukunya Nah si Bima ngeliat jelas banget si Wellwalk ini tuh langsung nusuk tenggorokan si kakek ini sampai tembus pakai kukunya. Wah. Anjing. Bener-bener dia ngeliat jelas banget ya kakeknya meninggal ditusuk sama Wellwalk ini. Dan pas tangannya si Wellwalk ini tembus ke badannya si kakek ini, si Wellwalk itu langsung ngambil kayak ada secari kertas gitu yang sama persis sama apa yang Bima pegang. Dia ngambil dari badan si kakek ini. Terus si Wellwalk ini ngomong ke Bima, ini pakai bahasa Jawa ya, sampean kudu ngrungokno wong-wong mau, iki rogos yang kudu dibayar. Artinya kayak ya harusnya lu dengerin omongan mereka, ya inilah raga yang harus dibayar. Gitu kata si Wellwalknya. Nah sosok itu tuh langsung jalan cepet banget ke arah si bokapnya si Bima dan ngelakuin hal yang sama apa yang dilakuin ke kakeknya Bima. Ya anjing. Lo kebayangkan, jadi bokapnya meninggal juga. Jadi si bokap tuh langsung ngejerit kenceng banget karena ya lehernya ditusuk sama sosok ini, sama si Wellwalk ini. Gila. Bima tuh gak nyangka sama sekali ngelihat 2 orang keluarganya, sisa 2 kan berarti, neneknya udah meninggal, ibunya udah meninggal, sekarang bokap sama kakek tuh meninggal di depan mata dia. Iya. Bima tuh nangis kejer banget, dan si sosok itu tuh langsung ngelus kepala Bima, dan tiba-tiba Bima ketiduran gitu aja. Abis dielus-elus sama si sosok Wellwalk ini. Pagi-paginya Bima tuh kebangun. Dia tuh ada di dalam kamarnya dan langsung lari ke kamar kakeknya, karena dia tahu apa yang terjadi semalam. Dia sadar gitu kan. Dia mau lari ke arah kamar kakeknya, dan dia tuh bener-bener kaget banget Nat. Waktu pas dia di depan ruangan itu, ruangan yang dia inget banget semalam tuh dimasuk sana, tiba-tiba gak ada ruangan itu sama sekali. Pintunya gak ada, ruangan itu gak ada,
Kok bisa? Nah nggak tahu, Tembok doang gitu. tembok doang Bi. Anjing. Terus Bima langsung lari ke kamar bokapnya. Hmm. Ternyata pun juga di kamar bokapnya nggak ada sama sekali orang, kosong aja. Jadi di rumah dia tuh kosong gitu, di dalam rumah yang gede itu Bima doang sendiri. Nah waktu pas Bima jalan lagi ke halaman depan rumahnya, dia ngeliat kakek sama bokapnya Bima ini meninggal di pohon dengan keadaan gantung diri. Oh. Sambil di tangan si bokap sama kakeknya ini, si Bima ngeliat tuh masing-masing mereka megang kertas yang Bima baca semalam. Bima nggak tahu apa yang dilihat itu sebenarnya mimpi atau enggak di malam itu ya. Tapi ya apapun itu mimpi atau enggak, ya dia ngeliat jelas banget kalau bokap sama kakek udah meninggal. Iya. Sekarang dengan cara gantung diri. Nah 3 hari setelah kejadian itu, si Bima itu pergi ke orang pintar buat nyari pencerahan lah. Hmm. Pas ketemu orang pintar itu, orang pintar tuh bahkan sampai ketakutan banget waktu baca kertas yang Bima bawa. Nah di situ orang itu bilang, kakek dan ayah Bima itu udah bersekutu sama iblis buat dapetin harta dan kuasa. Hmm. Nah tapi yang kita tahu, apalagi cowok ya, kan terkenal banget sama harta tahta wanita gitu. Nah yang diminta sama si sosok ini, harta sama tahta itu dikasih, tapi mereka harus bayar dengan wanita terdekat mereka tuh harus diambil dan diganti dengan iblis yang menjelma menjadi werewolf ini. Hmm. Mereka juga harus menikah dengan orang yang berumur sama sebagai wujud pertukaran kutukannya gitulah. Jadi nenek dan ibunya Bima ini hidup dan meninggal dengan pola yang sama Nat. Yaitu dia nikah, selang 6 tahun punya anak, pas punya anak, selang 6 tahun tuh sakit, terus pas sakit, selang 6 tahunnya meninggal. Jadi semuanya tuh polanya 666 gitu dengan perjanjian si iblis ini sama si werewolf ini. Anjing. Iya benar lagi. Nah peristiwa yang baru terjadi itu juga kejadiannya karena Bima ngelanggar perjanjian garis keturunan keluarganya itu. Karena Bima kan soalnya nggak menikah nih umur 24 tahun. Kan 24 itu kan pelipatan 6 kan. Iya. Makanya kakek sama bokapnya Bima itu tuh maksa Bima buat nikah. Oh, ketar-ketir mereka. Iya. Nah karena nggak jadi nikah nih si anak ini, mau nggak mau si kakek sama ayahnya Bima ini ya jadi korban karena dia nggak ngasih makan ke werewolf ini, nggak ngasih makan cewek baru gitu loh. Iya, iya, iya. Nah kakeknya yang umur 78 dan si ayahnya ini nih umurnya 54 tahun. Mereka berdua harus mati dibunuh werewolf karena nggak nempatin janji mereka. Dan bertepatan banget kalau lo hitung nih 78 sama 54 itu ya semua kelipatan 6. Bener. Nah Bima tetap hidup karena Bima nggak nikah. Tapi konsekuensi yang Bima ambil, karena dia nggak ngambil pola hidup yang sama sama keluarganya, semua harta keluarga Bima tuh langsung habis gitu aja. Dan Bima sekarang tinggal sebatang kara, sendirian nggak ada uang sama sekali. Waduh. Wah anjir. Kalau gue jadi Bima ya, Iya. yang mana gue juga nggak mau sih jadi Bima. Tapi kalaupun gue jadi Bima, gue juga akan ambil jalan itu sih. Karena kayak anjing, lu hidup dengan harta banyak, tapi lu harus ngasih makan werewolf itu. Iya. Kayak lu bayangin aja, woy, di kamar lu sendiri ada mayat-mayat digantung anjing. Ngeri banget. Dan yang lebih parahnya lagi, Bima tuh baru tahu pas dia umur 24 Bi. Dengan background keluarga yang ternyata Bima baru tahu mereka bersekutu semua sama setan gitu. Iya benar.